Ulama yang baik adalah ulama yang selalu menyejukkan hati umatnya dalam berdakwah. Ulama yang selalu menjadi panutan untuk semua pengikutnya. Bukan ulama seperti Rizik Syihab yang hanya membuat keributan dan perpecahan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Halo Indonesia, salam NKRI. Sebelum saya memulai video saya kali ini, terdahulunya saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua para subscriber saya maupun kepada para penonton setia di channel Sainai TV. Karena beberapa hari terakhir ini saya jarang menyajikan opini ataupun berita-berita politik ke hadapan saudara dan saudari semua karena ada sedikit gangguan kesehatan yang menimpa dalam diri saya. Dan puji Tuhan, kesehatan saya saat ini sudah pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa. Pemirsa Sainai TV, Fadlizon tampaknya mulai bergairah kembali setelah bungkam selama beberapa waktu akibat dirumorkan ditegur Prabowo Subianto. Kali ini dia menyebut bahwa sosok Rizik Syihab adalah simbol dari ulama dan beliau meminta agar pemerintah bisa merangkulnya. Fadlizon awalnya menyinggung bahwa kasus Rizik Syihab sampai masuk penjara itu merupakan bentuk nyata dari Islamofobia di Indonesia. Fenomena tersebut belakangan ini terjadi di negara yang juga berpenduduk muslim terbesar. Menurutnya, kecenderungan Islamofobia semakin terlihat. Bahkan karena itu banyak pihak yang tidak sesuai dengan sikap pemerintah yang dapat dituduh sebagai teroris. Fadlizon menjelaskan bahwa contoh tersebut adalah perlakuan yang sangat tidak adil terhadap Rizik Syihab oleh pemerintah. Fadlizon mengatakan, sebagai contoh kasus Habib Rizik, kita lihat bagaimana kasus yang begitu sumir, tapi diperlakukan sangat luar biasa. Masyarakat tentu bisa melihat dan membandingkan kasus ini dengan kasus yang lain. Harusnya pemerintah rangkul Habib Rizik karena dia simbol dari ulama, simbol kekuatan berpendekatan umat Islam. Pemirsa Sainai TV, jujur saya sendiri merasa lemas ketika membaca komentar Fadlizon ini. Tampaknya Prabowo Subianto masih kurang tegas dalam menegur Pak Fadlizon ini. Mungkin kalau ditegur sekali lagi, minimal harus bisa bikin Fadlizon bungkam dan puasa bermedsos minimal selama 1 tahun. Pertama, saya mau menanggapi statement Islamofobia yang dilontarkan oleh Fadlizon ini. Pak Fadlizon yang sangat saya hormati. Apakah ada ulama hebat yang benaran ulama yang pernah ditangkap dan dipenjara hingga beberapa kali seperti Rizik Syihab ini? Quraish Syihab dan Habib Lutfi. Pernahkah dengar dua nama ini dizalimi pemerintah? Atau pernahkah dengar mereka berdua ini dikriminalisasi? Rasanya tidak pernah kok. Justru mereka dihormati dan diakui keilmuannya karena sikapnya yang santun dan menyejukkan pula serta memiliki wawasan yang luas. Rizik dipenjara karena ulah jahatnya sendiri. Berlagak hebat, menantang pemerintah, dan mulutnya pun sangat kasar. Apakah dia pantas disebut ulama ketika kerjanya hanya provokasi dan mengumbar kebencian yang memecah belah bangsa ini? Perayaan Hari Besar Agama dilakukan meriah secara nasional. Ibadah pun tidak diganggu. Justru hebatnya lagi, di negara ini banyak orang bisa jadi ulama dadakan dan seenaknya ceramah tak jelas yang merugikan nilai toleransi di negeri ini.
Saya pun tak sanggup membayangkan kalau pemerintah tegas menerapkan sertifikasi penceramah agama dan menindak mereka yang bikin resah. Sekarang saja banyak orang yang mempolitisasi isu ini dengan seenak jidatnya. Dan menurut saya, Fadlizon ini merupakan salah satu contohnya karena tukang memperkeruh situasi. Orang-orang seperti Fadlizon inilah yang membuat banyak orang ikut tren memuja orang-orang yang hanya berjubah agama, tapi lisannya kasar dan kelakuannya sangat tidak layak untuk dicontohi. Yang tidak layak malah dibela dan diperjuangkan mati-matian. Yang kedua, statement Fadlizon ini adalah pembodohan publik yang sangat ngeselin. Mengapa hanya simbol ulama saja yang dijuluki pada Rizik Syihab ini? Kenapa tidak sekalian bilang simbol negara saja? Kalaupun mau dijadikan simbol ulama, masih banyak kok ulama lain yang jauh lebih layak dan berkualitas. Kalau ditanya kepada orang-orang, Rizik itu jauh lebih cocok disebut sebagai simbol perpecah belahan dan keributan di bangsa ini. Gara-gara orang ini dan komplotannya, masyarakat jadi terpecah belah loh. Intoleransi meningkat akibat doktrin yang mengerikan. Lawannya dimusuhi dengan sangat keterlaluan. Kalau tidak sejalan dengan pemikiran mereka, bersiaplah diancam dengan neraka, dikafir-kafirkan, dan dalam tahap parahnya lagi, bisa dipersekusi dengan semena-mena. Beginikah yang disebut dengan simbol ulama? Fadlizon memang bisa mengatakan apapun sesuka hatinya atas nama kebebasan berpendapat. Tapi ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Artinya, kita tinggal menunggu waktu di mana Fadlizon ini akan menuai hasil dari apa yang dia ucapkan selama ini. Buat Pak Fadlizon, di manakah hati nuranimu? Apakah tidak puas Anda membuat statement kontroversi? Apakah Anda mau bikin negara ini hancur berantakan, baru mau berhenti? Jangan karena ingin mempolitisasi satu orang, lantas tidak memikirkan efek dominonya ke depan. Semua orang tahu siapa itu Rizik Syihab dan bagaimana perilakunya selama ini. Apalagi Anda juga adalah anggota dewan yang dipilih oleh rakyat. Dan juga sudah tak terhitung lagi banyaknya korban yang dirugikan oleh ulah dari Rizik Syihab ini. Jangan Anda membodohi publik dengan narasi bahwa Rizik itu ulama dari segala ulama. Sehingga Rizik diproses hukum merupakan kriminalisasi seluruh ulama di Indonesia. Dan supaya Anda tahu juga bahwa Rizik itu bukan siapa-siapa loh. Jadi saya minta lebih baik Anda stop bikin Rizik itu besar kepala. Hanya orang stres dan pekak yang menjadikan Rizik sebagai panutan dan pengikut jejaknya. Padahal ada banyak ulama lain yang lebih menyejukkan dan ilmunya lebih hebat berkali-kali lipat daripada seorang Rizik Syihab itu. Jadi sekali lagi saya minta, tolong jangan Anda membangun narasi-narasi yang hanya mau membodohi publik dengan sosok ulama seperti Rizik Syihab itu. Ulama yang baik adalah ulama yang selalu menyejukkan hati umatnya dalam berdakwah. Ulama yang selalu menjadi panutan untuk semua pengikutnya. Bukan ulama seperti Rizik Syihab yang hanya membuat keributan dan perpecahan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Salam waras buat Pak Fadlizon. Salam toleransi untuk kita semua. Mari kita berpikir lebih kritis untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Saya Franciscus Adrianus Sai, salam sehat untuk kita semua.